Hai guys, balik lagi sama gue Raffi Cakasana. Jadi pada video kali ini gue bakalan sharing ke kalian hal-hal apa aja yang mesti kalian persiapan buat kalian para mahasiswa baru teknik sipil. Sebelum mulai ke videonya, gue pengen ngucapin selamat buat kalian semua yang udah diterima SNMPTN dan selamat buat kalian semua yang udah diterima SBMPTN. Santai aja buat kalian yang gak diterima, jangan berkecil hati karena masih ada jalur-jalur lain kayak jalur mandiri. Itu masih bisa kalian banyak ikutin dari berbagai universitas dan pilihannya itu banyak banget. Jadi kalian gak usah berkecil hati kalau kalian gak diterima SBM. Jadi gak usah pakai lama-lama, langsung aja kita masuk ke persiapan nomor 1. Nah, jadi hal pertama yang harus kalian siapin kalau kalian masuk teknik sipil, udah diterima atau pengen masuk teknik sipil, yang harus kalian persiapin pertama yaitu belajar matematika dan fisika. Kenapa ini gue bilang harus belajar matematika dan fisika? Ya karena di teknik sipil itu 95% itu adalah matematika dan fisika, antara dua matkul itu. Jadi sebenarnya matematika itu sebagai tools buat kita menghitungnya, dan fisika itu adalah kayak sebagai core-nya dari perhitungan itu. Jadi misalnya kalau dari pelajaran SMA, fisika yang paling sering keluar itu adalah yang pertama-tama tuh kayak prinsip torsi, itu yang paling keluar. Jadi kayak kesetimbangan benda tegar, terus juga ada titik berat, terus selanjutnya kayak ada vektor-vektor, itu juga nanti keluar pas di fisika 1. Terus kalian juga harus belajar mengenai fluida. Jadi kan kalau di SMA tuh ada yang namanya fluida statis, ada fluida dinamis. Itu dua-duanya harus kalian pelajarin karena nanti pas kuliah bakalan keluar lagi. Kayak misalnya kalian tahu hukum Bernoulli, itu nanti bakalan keluar lagi. Jadi kalian make sure kalian pelajarin supaya nanti pas kuliah nggak kaget. Nah, kalau untuk matematikanya itu sebenarnya bukan matematika yang ribet, melainkan matematika tuh tadi yang kayak gue bilang sebagai tool saja, kayak sebagai alat buat menghitungnya. Jadi sebenarnya matematika di teknik sipil tuh bukan matematika yang ribet, cuma lebih kepada kayak persamaan-persamaan aljabar biasa sih, kayak misalnya pindah-pindahan ruas, terus cari variabel. Sebenarnya cuma kayak gitu doang. Tapi menurut gue emang matematika harus dilatih karena memang kita tuh pakai matematika ini setiap hari pas lagi ada kuliah hitung-hitungan. Tapi emang 90% itu kuliahnya kita hitung-hitungan sih, jarang ada teori. Ya ada teori tapi sedikit gitu. Nah, kalau saran dari gua, kalian itu banyakin belajar kayak materi-materi SBMPTN lagi, kalian ulang-ulang terus. Soalnya nanti pas kalian kuliah itu bakalan belajar lagi, nanti mungkin di mata kuliah matematika 1 maupun matematika 2, fisika 1 maupun fisika 2. Itu nanti bakalan diulang lagi. Oke, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa buat kalian yang belum subscribe, klik tombol subscribe, dan jangan lupa kalian klik tombol like dan klik lonceng notifikasinya ya, supaya kalian gak ketinggalan info-info terbaru kalau misalnya gua ngupload video baru. Oke, terus lanjut persiapan selanjutnya yaitu belajar bahasa Inggris. Bang, kenapa sih kok tiba-tiba belajar bahasa Inggris? Emang di teknik sipil pakai bahasa Inggris ya? Biasanya di teknik sipil itu nanti kita bakalan dapat kayak banyak buku-buku referensi dari luar negeri, dan itu 100% pakai bahasa Inggris. Jadi nggak ada yang namanya translatean. Ya kalaupun ada itu jumlahnya sedikit banget. Jadi kalian pelajarin bahasa Inggris sampai kalian itu ngerasa nyaman kalau baca bahasa Inggris tuh nggak usah kayak diulang-ulang, kalian tuh langsung ngerti gitu. Nah, selanjutnya kenapa harus belajar bahasa Inggris? Karena biasanya tuh nggak jarang dari setiap universitas, kayak biasa itu kayak PTN atau universitas swasta pun, itu pas lagi mahasiswa baru, pas zaman-zaman mahasiswa baru awal-awal masuk setelah pendaftaran, itu biasanya mereka tuh ngadain kayak tes TOEFL. Nah, biasanya tes TOEFL ini dipakai buat syarat kelulusan. Jadi seandainya kalian itu nggak lulus tes TOEFL-nya, kalian itu nggak bisa ikutan sidang buat nanti skripsi. Ya itu masih lama sih, tapi kalian itu bisa persiapin dari sekarang harus belajar TOEFL. Jadi make sure kalian itu dari sekarang, dari kalian udah diterima SBM atau nanti jalur mandiri, kalian tuh langsung buru-buru cari les TOEFL. Entah kalian bisa lihat YouTube atau kalian cari-cari di Instagram, itu tes TOEFL tuh banyak banget, dan kalian ikutin aja les-les TOEFL-nya. Itu banyak yang gratis kok kayak gitu. Jadi kalian nggak perlu kayak keluarin duit banyak buat tes-tes atau lesnya. Oke, persiapan selanjutnya yang harus kalian siapin yaitu beli alat tulis. Ya ini pasti sih. Ya kayaknya kalau ini nggak perlu gue kasih tahu, kalian juga udah tahu ya kalau kalian harus punya alat tulis. Tapi di sini alat tulis yang gue maksud tuh berbeda. Kalian itu harus siapin alat tulis buat gambar juga. Jadi tuh alat tulis yang gue maksud bukan kayak pulpen sama tip X, tapi kayak pensil 2B, pensil 4B, pensil HB, pensil H. Itu fungsinya apa? Itu fungsinya nanti buat matkul menggambar. Jadi di teknik sipil tuh ada yang namanya matkul menggambar bangunan sipil, dimana tuh kita harus gambar bangunan nanti pakai kertas A3 gitu, kita harus gambar manual pakai tangan. Itu kira-kira yang harus kalian siapin adalah berbagai macam pensil, penghapus, terus kalian juga butuh busur, kalian butuh jangka, kalian itu butuh penggaris, ada penggaris yang panjang biasa, penggaris segitiga, penggaris bentuk T juga harus kalian punya. Dan yang terakhir yang harus kalian siapin yaitu tabung gambar. Ini adalah tabung gambar yang waktu itu gue pakai di semester 3 kalau nggak salah. Ini fungsinya buat nyimpan kertas A3 kalian. Kan kalian nggak mungkin kan pakai kertas A3 kalian gambar di kampus atau kalian gambar di kosan terus kalian itu balik ke kampus dengan keadaan kertas yang lecek, kan nggak mungkin. Jadi tuh kalian butuh yang namanya tabung gambar. Ini dia tuh fungsinya buat naruh kertas. Jadi kalau misalnya kalian buka di sini, ini bisa dilihat ini dalamnya ada gambaran gua. Tapi ini masih ada nggak ya? Oh ya masih ada ding. Oh ya, di sini juga ada kayak klip gini. Ini berguna banget buat kalian gambar nih. Ini supaya bikin kertas kalian itu nggak naik-naik, karena pas digulung tuh abis digulung terus kalian lebarin itu bakalan kayak naik-naik gitu. Jadi kalian butuh ngejepit ini biar dia tuh nggak naik-naik kertasnya. Gambaran gua waktu itu ini banyak banget kayak gini waktu itu guys gambarannya.
Ini kayak gambar rumah, kayak ada mulai dari gambar pondasi, ini pakai pondasi batu kali, terus ada slope-nya, ada dinding bata, ada plesteran. Ya kira-kira gitu guys. Ya ini sebenarnya harus gue gulung lagi yang lebih rapi, tapi ini berhubung udah nggak gue pakai, jadi gue langsung masukin aja kayak gini. Ya ini buat kalian simpan. Ini bener-bener berguna banget dan ini menurut gue life saver dari kertas kalian yang lecek-lecek. Jadi ini kalian masukin sini. Oke guys, sebelum kita lanjut ke videonya, gue pengen kasih tau dulu nih, kalau beberapa hari yang lalu Scarlett Whitening tuh baru aja kirimin gue beberapa produk terbarunya. Yang pertama yaitu ini adalah Acne Facial Wash. Ini adalah sabun cuci muka terbaru dari Scarlett Whitening. Yang pertama yaitu Acne Facial Wash. Ini adalah sabun cuci muka terbaru dari Scarlett. Oke, yang selanjutnya ini adalah Acne Serum. Ini adalah serum buat ngilangin jerawat dari Scarlett juga. Nah, selanjutnya yaitu ini adalah Acne Cream Day. Ini tuh dipakainya buat siang hari. Dan yang terakhir ini adalah Acne Cream Night. Ini dipakainya krim buat malam. Ini adalah Acne Care. Jadi fungsinya untuk menjaga supaya muka itu bebas dari jerawat, bebas dari bekas flek hitam, dan juga mencegah kulit dari timbulnya jerawat. Yang pertama itu yang harus kita pakai adalah yang ini dulu. Ini tuh adalah Acne Facial Wash. Ini fungsinya untuk sebagai sabun cuci muka. Jadi kalau misalnya kalian itu lagi mandi atau kalian tuh baru bangun tidur, kan kulit kalian itu penuh dengan minyak, penuh dengan kotoran, itu harus kalian bersihin dengan Acne Facial Wash. Dia itu fungsinya emang untuk mengangkat kotoran-kotoran yang menyumbat pori-pori kulit. Kalau dari kandungannya, dia itu mengandung vitamin C, mugwort hydrosol, lemon water, tea tree water, jeju aloe vera. Selanjutnya kalau misalnya kalian udah pakai facial washnya, kalian itu lanjutin dengan Acne Serum. Jadi Acne Serum ini juga untuk mencegah terjadinya jerawat. Dia tuh di sini mengandung salicylic acid dan licorice dan tea tree water juga. Ini dia juga bisa mengatasi kadar minyak berlebih pada kulit. Ini langsung aja kita pakai. Kita lihat kalau dari kemasannya kayak gini, dia terbuat dari kaca yang menurut gue itu kacanya cukup kuat. Ini gue coba di tangan, langsung aja gue aplikasikan pada kulit. Sekarang lanjut tuh kalian tuh pakai Acne Cream. Nah, di sini tuh dia ada dua varian, ada yang varian day dan ada yang varian night. Nah, untuk yang varian day ini dipakai buat siang dan yang night itu dipakai buat malam. Jadi sesuai dengan namanya. Berhubung ini lagi malam, gue tuh pakainya yang Acne Cream Night. Kalau Acne Cream Night itu fungsi khususnya itu adalah dia tuh untuk melembabkan kulit. Jadi setelah kita pakai facial wash itu kulit tuh belum sepenuhnya terhidrasi. Oleh karena itu kita butuh Acne Cream buat bikin kulit itu terhidrasi. Langsung aja pengen gue coba pakai. Ini pas diaplikasiin juga enak banget di kulit, nggak bikin kulit itu rasanya lengket tuh nggak. Gue bener-bener ngerekomendasiin kalian banget buat ngebeli produk ini karena masing-masing itu harganya cuma 75.000 aja. Jadi keempat produknya itu masing-masingnya 75.000. Jadi menurut gue itu terjangkau banget sih. Dan keempat produk ini tuh sudah BPOM dan sudah halal MUI. Jadi kalian gak usah khawatir buat pakai produk ini. Buat kalian yang pengen beli, kalian itu langsung aja akses link yang udah gue kasih di kolom deskripsi. Sekarang lanjut lagi ke videonya guys. Terus persiapan ketiga yang harus kalian siapin adalah siapkan binder. Nah ini kenapa gue bilang binder karena sebelumnya gue pengen tunjukin dulu binder gue. Ya ini jadi adalah binder gue. Ini kayak ada logo Apple ya, waktu itu gue tempelin stiker Apple. Jadi di sini kayak tempat gue buat nyatat-nyatat mata kuliah. Nah di sini kenapa gue bilang binder, nggak gue bilang buku catatan? Karena kalau misalnya kalian pakai buku tulis biasa, kayak kalian masih SMA apa SMP pakai buku tulis biasa itu kan kertasnya nggak bisa dilepas-lepas. Jadi kalau misalnya kalian udah penuh, kalian itu harus ganti buku lagi. Terus nanti kalau kalian pengen lihat catatan, itu tuh semua udah hilang karena udah ada di buku yang lama gitu, yang udah kebuang gitu. Sedangkan kalau kalian punya binder, ini tuh dia kertasnya bisa dilepas-lepas kayak gini guys nih. Di sini ada kayak bindernya. Ini anak kuliah wajib banget punya ginian karena menurut gue ini life saver banget. Dan di sini kayak ada angkanya 1, 2, 3, 4. Jadi waktu itu gue namain kayak nomor 1 tuh mata kuliah apa, nomor 2 mata kuliah apa, supaya kita tuh tahu kita lagi ada di matkul apa. Terus nanti kalian itu tinggal pindahin catatan-catatan kalian ke matkul yang lagi kalian bikin catatannya gitu. Jadi itu tuh ngebuat catatan kalian itu lebih terorganisir dengan baik. Nah terus persiapan selanjutnya yang harus kalian siapin yaitu persiapin laptop. Ya ini laptop menurut gue hal yang paling penting kalau kalian kuliah di teknik sipil, karena pasti nanti cepat atau lambat kalian itu bakalan make yang namanya software-software ke teknik sipilan kayak AutoCAD, SAP 2000, ETABS, Geo5, BIM, dan segala macam aplikasi-aplikasi lainnya. Nah, di sini laptop yang gue pakai itu adalah MacBook Pro. Ini tuh MacBook Pro 2020. Ini dia masih pakai prosesor Intel. Menurut gue ini laptop cukup kuat banget buat kuliah teknik sipil. Karena selain dia itu sistemnya pakai macOS, dia tuh juga bisa dimasukin Windows. Jadi kalau buat aplikasi-aplikasi teknik sipil, gue installnya tuh di Windowsnya. Ya, di sini kalian nggak mesti banget beli MacBook karena MacBook itu harganya cukup mahal. Dan menurut gue dengan harga yang sama dengan MacBook atau bahkan lebih di bawahnya MacBook, kalian itu bisa dapetin laptop-laptop dengan spek yang lebih dewa lagi dibanding laptop ini. Nah, untuk laptop yang gue rekomendasiin itu tuh minimal kalian itu harus punya RAM tuh 8GB kalau bisa. Karena semakin tinggi RAM-nya, semakin laptop itu mudah buat ngeproses semua aplikasi yang kalian jalanin. Nah, lanjut untuk prosesornya, kalian itu bisa pakai Intel Core i5 atau kalian bisa pakai i7 ataupun i9. Tapi menurut gue rekomendasiin minimal Intel Core i5. Kalau misalnya kalian pengen pakai AMD Ryzen, ya kalian bisa pakai AMD Ryzen 7 atau Ryzen 5, itu udah oke banget. Tapi gue rekomendasiin
pastiin Intel Core i5 atau i7 itu yang generasi-generasi terbaru. Jangan sampai kalian itu pakai Intel Core i5 tapi dari tahun-tahun yang udah lama banget. Nah, selanjutnya untuk storage, gue saranin kalian itu punya storage minimal itu 256. Tapi menurut gue 256 GB itu udah kesedikitan buat tahun-tahun sekarang, karena semakin sekarang itu software-software makin tinggi, terus nanti hasil save file dari kalian itu juga banyak-banyak, nanti tugas dari dosen juga banyak. Kalian itu pastiin punya storage yang cukup. Nah, minimal tuh kalian punya 512 GB storage. Kalau misalnya kalian pengen beli yang 256 GB storage, pastiin tuh kalian tuh punya yang namanya hard drive. Oke guys, dan itu tadi adalah beberapa persiapan-persiapan yang harus kalian siapin kalau kalian itu mahasiswa baru teknik sipil atau kalian itu adalah calon mahasiswa baru teknik sipil. Makasih banget buat kalian semua yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa kalian klik like, share, komen, dan yang pasti klik tombol subscribe ya. I'll see you guys on my next video, and as always, stay cool and humble. Bye-bye!